lebih sedikit karena ada beberapa yang tidak datang. Tapi bagi saya pribadi itu tidak mengecilkan semangat. Maka tadi kan saya tawari sore ini apakah mau menerima pengajaran singkat sederhana atau tidak. Karena saya kan menjanjikan kalau saya tugas di sini setelah misa saya janjikan saya akan berbagi pengajaran sederhana. Dan saya bersyukur karena para bapak dan ibu menjawab mau menerima. Nah, sore hari ini saya mau berbagi mengenai pengampunan. Kita berada di masyarakat yang mayoritas itu merayakan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri yang diucapkan adalah minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Budaya saling memberi dan menerima pengampunan. Minggu kemarin gereja memperingati hari Minggu Kerahiman Ilahi, dan pendarahan yang digunakan adalah gambar Yesus. Yesus itu dikandung oleh Maria, dilahirkan menjadi manusia, berkisah sengsara sampai mati disalib, lalu kemudian bangkit. Seluruhnya adalah untuk menghadirkan kerahiman, pengampunan Allah Bapa kepada umat manusia. Yesus itu memperbaiki sikap manusia lama. Di kitab Kejadian di sana ada Adam yang lama. Kita sudah tahu kisahnya, bagaimana sikap Adam terhadap Allah. Ternyata tidak taat, karena manusia pertama termasuk Adam lebih taat pada ular daripada kepada Allah. Dan ternyata pelanggaran terhadap kehendak Allah, sikap yang tidak taat kepada Allah itu membuat tidak tenang. Itulah buah dari dosa. Awalnya tentram di Taman Firdaus, tapi setelah mereka berdosa, setelah mereka itu melanggar perintah Tuhan, maka manusia pertama tak terkecuali Adam lalu merasa resah. Resah itu buah dari dosa. Dan Yesus itu Adam baru, maka sikap terhadap Allah itu berbeda. Sikapnya adalah taat. Kisah sengsara Yesus merupakan wujud ketaatan Adam baru, ketaatan Yesus. Dan yang dikerjakan Yesus itu tidak lain adalah dalam rangka mengampuni. Jadi apa yang dikerjakan Yesus, dikandung oleh Maria, dilahirkan menjadi manusia, lalu kemudian berkisah sengsara sampai mati disalib, semua itu dijalani oleh Yesus, bukan karena Yesus salah, bukan karena Yesus punya dosa, bukan, tapi dalam rangka menebus, mengampuni. Yang harusnya dipikul oleh orang berdosa, Yesuslah yang memikul, karena Yesus menghadirkan kerahiman, mengampuni. Jadi Yesus itu wajah kerahiman, wajah pengampunan. Kalau kita ini beriman kepada Yesus, makanya bersyukur. Kita di masyarakat yang merayakan Idul Fitri, di mana satu sama lain saling mina aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Ini menyegarkan kita. Kita berada dalam iklim seperti itu. Maka mudah-mudahan ini membuat kita semakin semangat. Oh iya, saya itu beriman kepada Yesus, maka saya juga akan berusaha untuk seperti Yesus, menghadirkan pengampunan. Mahatma Gandhi dari India berkata, orang lemah nggak bisa memaafkan, orang lemah nggak bisa mengampuni.
Karena apa? Karena yang bisa mengampuni, yang bisa memaafkan, yang bisa menghadirkan kerahmat Allah hanyalah orang kuat. Dan Yesus bisa, maka Yesus orang kuat. Maka mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang kuat. Kita disemangati oleh Yesus dan kita bersyukur karena kita sekarang ini juga disemangati oleh suasana di mana kebanyakan anggota masyarakat sedang menghidupi itu. Datang jauh-jauh, kalau mudik itu ya bermacet ria, ongkosnya banyak, lelah dan seterusnya. Untuk apa? Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Masyarakat berjuang untuk itu. Nah, semoga ini juga menyemangati kita. Menerima Yesus yang mengampuni kita, tapi kita juga menghadirkan Yesus sebagai pengampun. Mudah-mudahan kita juga menjadi lebih bagus sikapnya terhadap diri sendiri dan orang lain. Siapa sih yang nggak punya salah? Nggak ada. Siapa sih yang nggak punya dosa? Nggak ada. Bahkan Bapak Suci saja ketika ditanya wartawan mengatakan jangan banyak bertanya, saya orang berdosa. Titik. Pekerjaan saya adalah melaksanakan apa yang dikerjakan Yesus. Titik. Jadi sekarang ini itulah yang bisa kita renungkan.